Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat MKTP yang dirahmati Allah, ya, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini amal ibadah yang diterima. Ya. Amal ibadah yang mengantarkan maghfirah Allah. Amal ibadah yang mengantarkan rahmat dari Allah. Amal ibadah yang mendatangkan cintanya Allah. Kalau kita senantiasa diberikan rahmat, diberikan kasih sayang cintanya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini bisa mengantarkan kita mendapatkan itu semua. Juga di antara hal yang terpenting sahabat MKTP yang dirahmati Allah, di samping kita berusaha untuk menjaga diri kita ya agar senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kasih sayang, dijauhkan dari neraka. Di antara hal yang harus betul-betul kita perhatikan adalah jaga keluarga juga. Islam tidak menganjurkan, bahkan melarang ya saleh sendirian. Tapi Islam, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita setelah berusaha sungguh-sungguh dengan diri kita adalah kita sungguh-sungguh menjaga keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu naro dari api neraka. Artinya sahabat MKTP, di sini penting bagi kita. Gak boleh kita Ramadan ini salah sendirian. Saya rajin itikaf, rajin ngaji, ibadah, istri dan anak dibiarkan. Anak berbuat maksiat dibiarkan. Cuek. Maaf, ada mungkin bunda-bunda ya sebagai istri membiarkan pasangannya, membiarkan anaknya, nggak pernah mengingatkan, nggak pernah mendoakan, egois dengan dirinya sendiri. Itu nggak boleh. Kita harus berusaha sungguh-sungguh. Bahkan di Al-Quran tegas ya, ada namanya laki-laki dayus. Siapa laki-laki dayus itu sahabat MKTP? Ada laki-laki yang tidak punya kecemburuan kepada istrinya yang berbuat maksiat. Istrinya maksiat dibiarkan, anaknya maksiat dibiarkan, nggak peduli. Itu dayus, haram mendapatkan surga di akhirat. Artinya di situ nggak boleh. Beda dengan kasusnya sudah diingatkan. Ya, seperti misalnya di antara keluarga kan memang ada 4 tipe keluarga ya sahabat yang berarti di dalam Al-Quran itu. Tipe yang pertama adalah tipe keluarga yang nggak soleh dua-duanya. Ya, siapa? Abu Lahab dengan Ummu Jamilah kan gitu ya. Dua-duanya, wah itu mah keluarga perusak Islam ya. Dan ini ada dalam kehidupan dunia ini ada. Yang kedua ada tipe keluarga yang suami istri kebalikannya tadi. Suami istrinya soleh dan soleh. Istrinya soleh, ya istrinya solehah, suaminya soleh. Ya, siapa Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Ya itu bertentangan dengan yang pertama tadi. Yang kedua, yang ketiga ada memang diuji gitu ya, dalam rumah tangga memang ada ujian. Yaitu tipe yang Nabi Nuh. Ya, suaminya soleh, istrinya belum solehah. Maka kewajiban kita tadi ketika sudah dakwah itu enggak enggak wajib istri kita taat kepada kita. Ya, enggak seperti Nabi Nuh, Nabi itu dakwah 950 tahun, anak istrinya enggak soleh. Apakah gagal dakwahnya? Bukan. Jadi gagal dakwah itu bukan berarti orang lain berubah. Nabi Muhammad misalnya dakwah kepada kaumnya, pamannya sendiri kan belum mendapatkan hidayah. Nabi Ibrahim dakwah kepada bapaknya juga nggak bisa. Seperti juga Nabi Nuh tadi. Juga yang tipe keempat ada keluarga yang memang diuji dengan istrinya solehah, suaminya belum soleh. Itu ada tuh. Siapa? Siti Asiyah dengan Fir'aun. Na'udzubillah, Fir'aun itu ngaku Tuhan, dosanya luar biasa. Tapi istrinya sahabat MKTP solehah, Siti Asiyah itu. Masya Allah, kok bisa ya? Ya bisa kan gitu ya. Artinya istri yang solehah nggak bisa merubah suami. Suami yang soleh nggak bisa. Kewajibannya hanya mengingatkan.
Nah, jadi kalau kita Ustaz, saya udah ngingatkan tapi istri saya nggak nurut, anak saya nggak nurut, itu beda. Yang ditanya itu bukan menjadikan dia soleh atau solehanya, bukan, tapi diingatkan belum, gitu. Mendidik tidak. Nah, maka kewajiban kita nih sahabat semua di bulan Ramadan ini, marilah kita evaluasi. Sudahkah saya mengingatkan pasangan? Sudahkah kita mendidik pasangan? Maka ketika kita ingin anak dan istri kita menjadi orang-orang yang jauh dari neraka, maka Luqman mencontohkan nih sahabat MGTV. Luqman memberikan contoh, itulah sosok suami yang betul-betul membina keluarganya dengan pembinaan yang terbagus. Yaitu bagaimana mendidik anaknya dengan 4 pendidikan. Jadi ketika rumah tangga kita, rumah tangga yang jauh dari neraka, makanya dalam tafsir Ibnu Katsir, Mujahid mengatakan, ya, yang dimaksud dengan menjaga diri dan keluarga dari neraka adalah bertakwa kepada Allah dan perintahkan keluargamu untuk takwa. Didik keluarga kita untuk kitanya takwa, keluarga kita takwa. Nah, orang bertakwa itu ada 3 cirinya ya. Orang yang akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya mulia, dan selalu mengingatkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Maka Luqman mendidik kepada anaknya itu, sahabat MPTP, dengan 4 pendidikan. Nah, maka didik ini keluarga kita. Saya juga evaluasi diri ini, sahabat MPTP ya. Kita didik istri kita nih, saya sebagai suami nih, ya. Itu punya tanggung jawab besar untuk apa? Memberikan pendidikan. Apa pendidikan yang dicontohkan Luqman di dalam Al-Quran? Pendidikan yang pertama, sahabat MPTP, adalah pendidikan akidah. Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu termasuk kezaliman yang besar. Hari kita kenalkan Allah dalam rumah tangga kita. Ingat, wahai anakku, kita menyembah itu hanya kepada Allah. Kalau mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada Tuhan selain Allah. Jangan minta kepada dukun. Jangan minta kepada paranormal. Jangan minta kepada keris, kepada patung. Tapi mintalah kepada Allah. Menyembah hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Nah itu. Hanya Allah saja. Istri kita nggak boleh menyembah kepada harta, gitu. Karena Tuhan sekarang bukan patung berhala, gitu. Sebagian besar Tuhannya zaman sekarang itu apa? Ilahnya itu adalah apa? Ilah yang mendominasi hatinya adalah tidak sedikit ada orang yang didominasi hatinya oleh harta, jabatan, oleh penampilan, gitu ya. Banyak yang flexing, ingin tampil sebab ingin dinilai apa? Lebih sama orang lain. Itu Tuhannya apa? Tuhannya penampilan. Ya, hati-hati ya. Itu syirik ya, menuhankan. Ada juga yang menuhankan pacar. Waduh, demi pacarnya, demi selingkuhannya itu, wah, dia kejar siang malam. Kepada Allah mah enggak. Gitu ya. Nah, itu hati-hati. Ini yang pertama. Juga Luqman juga menegaskan kepada anaknya, ya bunayya innaha in takum mithqal habbatin min khardalin fatakum fis sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya anakku, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan sebesar dzarrah, sebesar biji sawi berada dalam batu atau bumi di langit, niscaya Allah akan mendatangkan membalasinya. Ya, di sini Luqman mengajari kepada anaknya, wahai anakku, ingat semua perbuatan yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah. Sahabat yang MGTV harus yakin bahwa setiap perbuatan maksiat, dosa itu ada balasannya. Berikan keyakinan kepada anak dan istri kita, wahai anakku, wahai istriku sayang, wahai suamiku yang soleh, ingat semua perbuatan pasti dibalas. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Kebaikan dibalas 10 kali lipat. Ya. May ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa melakukan su'an yujza bih. Surat An-Nisa ayat 120. Allah pasti akan membalasnya. Setiap dosa itu akan dapat kebalasan. Ya. Apa bentuk pembalasannya, sahabat yang gitu? Ya. Kalau saya sering mengingatkan kepada diri sendiri, kepada istri, kepada anak, hati-hati dengan sakit. Ingat sahabat MGTV, hati-hati dengan sakit. Sakit itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Sakit mata berarti dosa mata
sakit mata berarti Allah bersihkan dosa-dosa mata kita. Sakit batuk, radang tenggorokan, bibir pecah-pecah, sariawan, maka Allah sedang bersihkan. Kita sakit kepala, berarti di situ ada dosa di kepalanya, dibersihkan. Jadi kalau kita diberikan sakit-sakit, itu adalah hati-hati. Itu ada dosa di sana, Allah sayang. Maka segeralah evaluasi dosa apa yang saya lakukan. Kalau sahabat MGTP mau jujur dengan diri sendiri, setiap sakit itu pasti karena dosa. Ya. Pasti karena dosa. Ya. Coba evaluasi. Ya. Nah, maka hati-hati ya. Ya. Saya ketika misalnya batuk, ya Allah, dosa lisan apa yang saya lakukan? Ketika sakit kepala, ya Allah, saya mikir apa? Nah, ketika saya evaluasi, itu ketemu tuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena kalau orang setiap dosa berdampak nanti dibuat takut. Nah, maka orang-orang yang masuk surga itu waliman khofa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah maka diberikan jannatan, 2 surga. Takut dengan dosa, takut meninggalkan kewajiban, hati-hati. Ketika kita berbuat dosa nanti akan berdampak tuh dalam kehidupan kita. Kenapa sih rumah tangga kita berantakan, masalah terus? Itu pasti ada dosa. Kenapa istri saya marah-marah, suami saya marah-marah? Itu dosa apa, Ustaz? Nah, suami yang diseringi marah oleh istri, hati-hati pandangan mata. Suami yang istrinya suka marah-marah nih, gitu. Ya, betul-betul evaluasi. Itu pasti ditemukan dosa mata. Jujur. Nah, kalau mau jujur pasti ketemu. Kalau nggak mau jujur ya silakan. Ya, hati-hati dengan perselingkuhan. Pasti istrinya nggak akan ada kata-kata lembut ketika suaminya tukang selingkuh. Pun sama, istri juga sama. Istrinya nggak terjaga pandangan, nggak terjaga perbuatannya, bangga dengan suaminya, itu menjadi ujian. Kita bangga dengan anak kita, anak itu menjadi ujian. Sesuatu yang dibanggakan, Allah nggak suka. Bangga dengan anak, anak menjadi ujian. Bangga dengan istri, istri menjadi ujian. Bangga dengan suami, maka hati-hati. Inilah keyakinan yang harus ada. Dan itu adalah dalam tafsir sebutkan ya. Ketika turun surah An-Nisa ayat 123, ya. Bahwa mayya'mal su'an yujabi, Abu Bakar nanya, "Ya Rasulullah, apakah setiap su'an dibalas?" Rasul mengatakan, "Alastu tangradu? Bukankah engkau pernah sakit? Alasta tahzanu? Bukankah engkau pernah sedih? Alasta tusibuka laba? Bukankah pernah merasakan musibah-musibah?" Qalu bala, benar ya Rasulullah. Fahuwa tujza, itu balasan. Jadi yang mengatakan dosa sakit itu karena dosa itu hadis, bukan saya gitu ya. Itu ada hadisnya. Baca tafsir Ibnu Katsir ya, di surat An-Nisa ayat 123. Penafsirannya di sana ada. Juga kan jelas ya di dalam hadis Bukhari. Setiap ketika kita sakit itu dihapuskan dosanya. Kalau kita dihapuskan dosanya, ada dosanya enggak? Ya berarti ada dosa. Iya. Jadi kalau enggak ada dosa ya enggak akan ada sakit gitu ya. Dan itu jelas ya. Nah artinya inilah keyakinan harus ada, sehingga apa? Kita hati-hati. Tiba-tiba orang yang suka jatuh dari motor dan sebagainya. Itu apa? Coba evaluasi, kaki melangkah kemana? Enggak kemana-mana, usah melangkah. Itu HP melangkah kemana? Itu juga sama tuh, HP melangkah kemana? Tempat maksiat, sukain porno. Wah, astagfirullah. Itu bisa berdampak loh dalam kehidupan. Ya, hafalan hilang. Kenapa hafalan hilang? Nah, kan Imam Syafi'i pernah, ya wahai guru, kok kenapa hafalan saya kok hilang? Tadi kamu Syafi'i di jalan lihat apa? Oh iya, tadi di jalan lihat betis ya wahai guruku, wahai Waki. Melihat betis nenek-nenek yang tersinggap di jalan. Hilang itu beberapa lembar hafalan. Jangan-jangan hafalan kita hilang, mata kita nggak terjaga gitu ya. Nah, keyakinan ini yang ditanamkan Luqman kepada anaknya bahwa setiap dosa berdampak. Kalau kita yakin setiap dosa berdampak, nggak akan berbuat dosa lagi. Maka kenali dosa-dosa itu. Yang kedua yang ditanamkan Luqman kepada anaknya adalah ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku tegakkan salat. Bahkan Rasul menyebutkan perintahkan anakmu untuk mengerjakan salat bila usianya 7 tahun. Ya. Bila usianya 10 tahun masih belum salat, boleh diberikan pelajaran. Maksudnya dipukul. Tapi ada adabnya dalam mukul juga.
Tapi kalau anak udah dilatih dari 7 tahun sampai 10 tahun itu saya yakin nggak akan meninggalkan sholat. Karena anak saya alhamdulillah udah 10 tahun sekarang, 11. Dan kalaupun nggak diingatkan udah istiqomah. Karena saya latih dari mulai 7 tahun. Bahkan ketika di TK-nya juga di TK yang betul-betul gitu ya, mengingatkan tentang sholat. Artinya orang tua itu nggak boleh mukul anak dari usia 7 sampai 10 tahun, nggak boleh. Betul-betul diingatkan, dilatih, dibantu. Karena anak kecil kalau diingatkan, wahai anak saya Salma misalnya, Salma hati-hati, nggak boleh meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat, Allah benci, Allah nggak suka. Nanti disiksa di neraka. Takut anak kecil. So anak SMA diingetin. Biarin aja lah. Kalau anak sudah besar itu diingetin dah sulit gitu ya ibu dan bapak. Maka latih. Ini Luqman betul-betul menegaskan. Rasul juga mengingatkan. Biasakan anak itu dilatih. Kalau bapaknya nggak sholat, gimana mau melatih anak sholat? Di Indonesia ini katanya sahabat MGTV, 65% anak-anak lulusan SMA yang sekolahnya formal, nggak dipesantrenkan, kemudian nggak mau di madrasah, nggak mau mengaji di masjid, dijamin nggak bisa baca Al-Quran. Kalau udah nggak bisa baca Al-Quran, gimana mau sholat? Maka kenapa bangsa ini luar biasa permasalahannya? Karena generasi mudanya, lihat perhatikan. Generasi mudanya nggak sholatnya kurang bagus, orang tuanya sholatnya kayak apa? Lihatlah standar kebagusan sholat di suatu tempat, lihatlah sholat subuhnya di masjid kayak apa. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid? Kakek-kakek gitu. Yang kemana generasi mudanya? Pada tidur. Ini kan permasalahan besar nih. Apalagi rumah tangga kita, yaitu evaluasi ya untuk diri sendiri di keluarga kita. Pastikan kalau apalagi anak laki-laki itu harus sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Bahkan dalam bukunya Imam Ghazali termasuk dosa besar adalah meninggalkan sholat di waktu berjamaah di masjid. Karena tegas itu ancamannya. Maka kalau ingin akhlak anak kita bagus, pasangan bagus, perbaiki sholat. Maka betapa pentingnya sholat. Sahabat MGTV, Nabi Allah Ibrahim doa, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku orang-orang yang menegakkan sholat. Maka Ramadan ini betul-betul perhatikan sholat. Ada orang Ramadannya bagus, sholatnya bolong-bolong. Nah ini kan masalah gitu ya. Nah kemudian apa? Pendidikan yang itu yang ketiga, dua ya. Yang ketiga adalah pendidikan akhlak. Apa akhlak yang harus dibangun? Luqman menegaskan bahwa sunnal insana biwalidayhi, wahai anakku, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Nah, ini akhlak yang harus dibangun sahabat yang kita dalam rumah tangga adalah akhlak kepada orang tua. Gimana anak akhlaknya bagus kepada kita, sedangkan akhlak kita kepada orang tua jelek. Maka ketika ingin akhlak anak kita bagus kepada kita, coba akhlak kita kepada orang tua perbagus. Berikan contoh yang terbagus. Sabar, jadilah orang tua yang sabar, jangan sombong. Jadilah orang-orang yang tawadu, punya adab dalam berbicara, hati-hati gitu ya. Dan yang terakhir sahabat MGTV adalah setelah pendidikan akhlak adalah pendidikan dakwah. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Jadi 4 pendidikan ini penting ketika rumah tangga kita, pasangan kita dan keluarga ingin dijauhkan dari neraka, maka 4 pendidikan harus diterapkan dalam rumah tangga. Pendidikan tauhid, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak, dan pendidikan dakwah. Manakala 4 ini hadir dalam rumah tangga kita, insya Allah rumah tangga kita bahagia dunia, bahagia di akhirat, dan jauh dari neraka. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa ayah bunda kami ya Allah. Sayangi orang tua kami ya Allah. Sayangi bapak ibu kami ya Allah, seperti mereka menyayangi kami ya Allah sewaktu kami masih kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, apabila ada orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, jangan kau azab orang tua kami ya Allah, jangan kau siksa orang tua kami ya Allah. Ya Allah, lapangkan alam kubur ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Rabbana
hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami ya Allah dan pasangan kami dan anak turunan kami ya Allah hamba-hamba yang istiqamah dalam ketakwaan ya Allah. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami dan anak keturunan kami ya Allah hamba-hambamu yang menegakkan salat ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, istiqamahkan kami dan keluarga besar kami ya Allah dalam iman Islam sampai akhir kehidupan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan cabut nikmat iman Islam keluarga besar kami ya Allah. Istiqamahkan ya Allah iman Islam keluarga besar kami ya Allah sampai akhir kehidupan kami ya Allah. Kumpulkan kami ya Allah di surga yang terbaik di sisimu ya Allah. Kumpulkan kami bersama keluarga besar kami di surga yang terbaik di sisimu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana isrif anna azaba jahannam inna azabaha kana ghurama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wassallallahu sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sahabat yang kita mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang dijauhkan dari neraka. Dan mudah-mudahan kita semua kumpul di surga bersama-sama ya, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri istighfar dan doa majelis. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.